pas gue ngeliat kuncinya, sebenarnya ada sesuatu yang menjanjikan banget di Civic generasi ke-10 ini. Karena dia ada salah satunya di kelasnya yang pakai remote engine start. Jadi selama kita pegang kuncinya dan jarak kita nggak lebih dari 40 meter dari mobil, kita pencet tombol ini dan nggak nyala. Honda Civic adalah nama yang sangat legendaris, nggak cuma di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Dan semua generasi Civic yang udah kita kenal, rata-rata sukses, meskipun harus diakui, ada Civic yang gagal, misalnya Civic generasi ke-7 dan generasi ke-9. Tapi sekarang di sini ada Civic generasi ke-10, yang udah pakai turbo pertama kali langsung dari Hondanya. Jadi apa Civic ini bisa menembus kegagalan di Civic generasi ke-9? Check it out! Tapi sebelum kita bahas Civic Turbo atau Civic FC, kalau kalian pengen tahu kode sasisnya, kita bahas dulu Civic FB alias Civic generasi ke-9, sebuah Civic yang gagal. Waktu mau bikin Honda Civic generasi ke-9, Honda itu berada dalam masa-masa yang bisa dibilang susah karena mereka kena krisis keuangan. Dan salah satu keputusan untuk menyelamatkan perusahaan waktu itu adalah generasi ke-9 Civic pembuatannya dipindah ke Amerika, bukan di Jepang lagi, biar Honda Jepang itu bisa fokus ke mobil-mobil yang kecil dan irit macam Jazz atau N-Box, pokoknya yang jenis-jenis hatchback atau kei car gitu. Dan mobil-mobil gede macam Civic, CR-V, Accord, segala macam Odyssey gitu diserahin ke Amerika. Dan salah satu hasilnya adalah Civic generasi ke-9 ini, kodenya FB. Ini adalah salah satu Civic yang paling gagal dan paling gak enak yang pernah dibikin sama Honda. Dan kenapa gagal? Karena begini, dari bodi aja mobil ini bagian luar itu kayaknya nggak berkarakter, terus kesannya ngebosenin. Ya sporty sedikit adalah di beberapa elemen, tapi bagian belakangnya kata beberapa orang, terutama konsumen Amerika, mereka bilang jelek. Terus kalau kita lihat di bagian dalamnya, oke, mungkin ada multiplex meter khas Honda, tapi materialnya turun drastis. Kalau di Civic generasi ke-8 kita masih dapat bahan soft touch, di sini plastik murah semua, benar-benar turun dari Civic yang lama. Bahkan kekurangan si Civic generasi ke-9 itu nggak cuma di materialnya aja. Dari kualitas pemasangan, mobil ini termasuk salah satu yang nggak niat dibuatnya kan. Karena contohnya ini ada sedikit yang nggak rapi di sini, terus head unitnya murahan banget. Kalau head unit ini ada di Brio, gue maklum. Tapi kalau di Civic, ini adalah sebuah kesalahan, men. Terus mesinnya sih sebenarnya nggak ada komplain. Mesinnya masih enak, terutama yang 2000 cc. Meskipun yang 2000 cc itu bukan K20 seperti Civic lama. Transmisinya yang manual masih enak, yang otomatis ya so-so. Tapi bantingan Civic ini jadi kayak Corolla. Dan itu sebuah kesalahan besar. Maksudnya Civic ya Civic, Corolla ya Corolla. Civic nggak usah niru Corolla. Civic itu harus sporty, harus agresif. Dan gue rasa ini adalah kesalahan terbesar Honda, bikin mobil ini jadi tidak berkarakter sama sekali. That's it. Dan akhirnya Honda sendiri ngaku kalau Civic FB ini nggak pernah didesain buat jadi lebih baik daripada Civic FD yang sebelumnya. Jadi selain karena alasan krisis keuangan, mereka sendiri iyain kalau misalnya Civic ini tidak begitu baik dibandingkan pendahulunya. Jadi sekarang mereka dites lagi, mereka remedial, bisa nggak mereka bikin Civic yang bagus. Sekarang kita bahas Civic Turbo atau Civic FC. Jadi mobil ini harganya 475,5 juta rupiah on the road Jakarta. Dan mesin ini cukup berantakan buat mobil yang harganya segitu. Coba lihat, maksudnya
ini nggak di cover segala macem. Padahal gue pernah melihat mesin mobil lain yang harganya lebih murah dari ini, tapi jauh lebih rapi, nggak pakai hidrolik lagi. Dan gue inget banget waktu mobil ini meluncur di IMS 2016, bisa lihat videonya di sini. Gue udah bahas mobil ini sebenarnya. Dia pakai ban Yokohama DB, tapi entah kenapa sekarang Honda ganti bannya sama Bridgestone Turanza. Ini adalah ban soft compound, yang berarti dia lebih empuk dan biasanya lebih cepat aus. Dan ban ini gue rasa nggak ada apa-apanya dibandingkan ban Ford Focus. Terus yang ini gue baru sempat ngecek, oke, dia punya headlamp LED, bagus. Lampu belakang sini LED juga, tapi ternyata lampu rem utamanya ini masih bohlam biasa, which is sama kayak Honda Brio Satya. Terus kekurangan yang kerasa banget di luar ini adalah knalpotnya. Jadi ya ini agak kayak kepotong gitu, terutama kalau dilihat dari belakang itu agak kurang rapi. Padahal kalau bisa lebih rapi gitu ya, minimal kayak Mazda 3 hatchback yang nanti keluar. Kesebut deh. Kalau di Civic yang lama, pilihan mesinnya antara 1800 cc atau enggak yang 2000 cc. Sekarang di Civic FC ini kodenya FC. Civic FC ini dia pakai mesin 1500 cc turbo. Tenaganya 174 horsepower dan torsinya 220 Nm. Itu tenaga dan torsinya sangat gede. Tapi nggak ada lagi VTEC Kikinyo, yang ada turbo Kikinyo. Jadi gimana rasa dari mesin baru ini? Lo harus tahu kalau mesin ini enak banget. Larinya tuh, akselerasi tuh benar-benar ada, nafasnya juga panjang. Ini benar-benar improvement banget dibanding mesin-mesin yang ada di Civic sebelumnya. Enak banget. Oke, sekarang kita mau coba larinya dari kondisi diem. Gearbox di S, stability control nyalain aja, gua nggak mau ada tenaga yang terbuang. 1, 2, 3. Oke, ini mesin emang cuma 1500 cc, tapi rasanya kerasa kayak mesin yang lebih gede dari itu. Dan 0 sampai 100 tuh kayaknya nggak sampai 8 detik udah kelar, udah sampai. Jadi benar-benar mesin yang improve banget. Dan untuk handling, Civic ini sendiri masih punya nilai yang cukup bagus. Maksud gua, handlingnya mantep. Dan ini setirnya meskipun electronic power steering, tapi feedbacknya itu masih bagus. Nih, dia masih komunikatif. Dan kalau kita mainin, ini setirnya masih kerasa cukup akurat. Terus kalau Civic lama itu kalian mungkin agak kerasa kurang nyaman karena bantingannya agak keras. Yang ini, Civic yang ini, dia lebih manusiawi karena dia sedikit lebih empuk. Untuk suspensinya sendiri, emang masih ada body roll, terutama kalau kalian ngebut, tapi masih dalam batas yang wajar. Jadi ini kayak bukan Honda yang biasanya, ini kayak European Honda, American sih, soalnya ini mobil Amerika sebenarnya. Civic lama itu terkenal dengan soundproofing yang nggak begitu bagus, tapi kalau di Civic baru ini kalian bisa lupakan masalah itu karena dia punya peredaman suara alias soundproofing yang jauh lebih baik daripada Civic sebelumnya. Bahkan salah satu yang terbaik di antara Honda-Honda yang dijual sekarang ini. Dan salah satu poin plus lainnya dari Honda Civic adalah Civic Turbo ini, dia tuh punya presence yang kuat karena desainnya tuh beda sendiri dibandingkan mobil-mobil lain di kelasnya. Jadi kalau misalnya kalian lagi di kantoran atau di mall atau di hotel, dibandingin sama mobil lain, pasti Civic ini yang paling direken sama petugas valet atau enggak staf hotel atau staf kantor. Mobil ini harganya hampir 500 juta. Tapi entah kenapa Honda masih ngebiarin detailing-detailing yang mirip banget sama mobil yang lebih murah.
Contohnya, tombol-tombol di setir ini, terutama panel hitam di sini kelihatannya murah banget. Terus di sini kelihatan kayak tombol dari Honda Mobilio atau BR-V. Head unitnya juga sebenarnya di luar ada yang bagusan, cuma di sini diganti yang lebih murah dan makainya juga nggak gampang. Ini lebih ribet. Terus di dekat tuas transmisi ini ada banyak tombol yang kosong. Harusnya di sini ada pengaturan suspensi, cuman yang nggak dikasih sama Honda. Sekarang kita sampai pada salah satu masalah yang cukup mengganggu buat gue, dan itu adalah transmisi CVT dari si Civic Turbo ini. Gue nggak ngerti kenapa mesin turbo yang enak ini harus dipasangnya sama transmisi CVT. Honda bilang sih buat efisiensi, tapi please, mobil sporty kayak Civic lu masih mikirin efisiensi sebagai prioritas. Yang bener aja. Maksud gue, oke, transmisinya halus, anteng, santai, buat daily driving sih enak. Tapi begitu lu pengen agresif, lu kick down, dia tuh nggak seagresif Civic lama. Jadi kayaknya gue lebih prefer kalau ini dikasih transmisi manual aja, atau enggak kopling ganda sekalian. Dan di sini anehnya Honda itu kalau mobil-mobil hybrid kayak misalnya Jazz Hybrid atau enggak Grace Hybrid itu Honda City Hybrid di Jepang, itu dia dikasih transmisi kopling ganda namanya IDCD. Tapi giliran mobil yang harusnya sporty kayak Civic ini atau enggak CR-V turbo nanti, terus ada Honda ZRS dikasih CVT. Itu sama aja kayak lu nyuruh Bambang Pamungkas main bola pakai piyama. Maunya apa? Gue tadi udah nyoba mode manual pakai pedal shift. Sebenarnya enak, meskipun di gigi 1 sama 2 tarikannya agak kurang, tapi setelah itu oke. Tapi ada masalah waktu kita pakai buat engine braking, karena efeknya tuh nggak berasa sama sekali. Jadi kalau mau engine braking yang lebih kerasa, emang lebih bagus transmisi manual atau torque converter atau enggak kopling ganda yang lebih nyata. Dan salah satu kritik yang paling pengen gue sampaikan buat Civic generasi yang sekarang adalah pada varian Civic Prestige. Di Gias 2016 kemarin gue inget mobil itu diluncurin dengan harga 478,5 juta rupiah. Beda 3 juta dibanding yang ini yang lagi kita tes, tapi dia dapat body kit komplit, depan, samping, belakang, spoiler komplit. Dan mungkin kalian mikir, wah menang banyak dong gue, beda 3 juta dapat body kit komplit. Ya silahkan mikir gitu, tapi sebenarnya kalian rugi banyak. Tahu kenapa? Karena kalau di Civic Prestige kita kehilangan banyak hal. Dapat sih body kit, tapi pintu belakang softpadnya hilang, reminder buat seat belt hilang, dan yang paling penting airbag 4 hilang. Jadi kalau di Civic ini ada 6 airbag. Di Civic Prestige airbagnya tinggal 2. Emang sih terserah kalian mau beli atau enggak, tapi biar gua kasih tahu, beli dan pasang body kit masih jauh lebih murah daripada beli dan pasang 4 airbag, softpad, sama seat belt reminder. Kayak yang tadi gue bilang, si Civic ini sekarang jadi lebih soft, lebih friendly, lebih manusiawi daripada Civic yang kemarin. Nggak, itu bukan hal yang salah, cuma Civic itu terkenal sebagai mobil yang sporty, jauh lebih sporty daripada rival-rivalnya. Jadi apa menurut kalian perubahan karakter dari sporty ke rada friendly ini bagus atau malah enggak? Jadi kesimpulan soal si Honda Civic FC Turbo ini adalah selamat. Gue rasa Honda berhasil remedial. Jadi Civic ini adalah lebih baik daripada FB yang lama. Dia lebih refine, dia lebih kenceng, dia lebih cantik, dan lebih nyaman. Sesuatu yang gak ada di Civic sebelumnya. Tapi tetap aja gue menunggu Civic hatchback keluar. Siapa tahu kan dia pakai transmisi manual atau setup suspensi yang lebih sporty, biar karakter Civicnya itu lebih kental dan lebih kerasa lagi. Dan apakah gue akan memilih Civic FC ini? Karena jujur aja mobil ini salah satu mobil yang desirable. Tapi sepertinya enggak, karena Civic yang akan gue pilih adalah ini, Honda Civic FD generasi ke-8, salah satu Civic yang everlasting.
jangan salah sangka, gue tetap yakin kalau Civic FC atau Civic Turbo itu bagus. Tapi kalau kalian pengen Civic yang sejati, kalian belinya Civic Estilo, Civic Vario, atau ini Civic FD generasi ke-8. Mobil ini muncul waktu Honda tuh masih niat bikin mobil, bukan niat bikin kesel. Tapi harus diakui, mobil ini emang nggak sempurna, banyak kekurangannya. Contohnya, bantingannya kaku, peredamannya jelek, kualitas audionya standar, dan kalau misalnya kalian beli yang paling murah, fiturnya juga minim. Tapi dibalik kekurangan itu banyak banget kelebihan yang bener-bener harusnya Honda tawarin. Misalnya, desainnya tuh dari luar tuh bener-bener everlasting, berkarakter, dan beda banget dari kontestan lain di kelasnya. Terutama yang paling gue suka itu bagian lampu belakangnya. Jadi itu dia tuh nyala bulat-bulat kayak lampunya Nissan GT-R. Terus kedua, ini interiornya futuristik banget, bener-bener gak kemakan zaman, bahkan sampai hari ini pun masih kelihatan spesial. Terutama bahannya ya, di sini ada soft touchnya sampai ke belakang. Ini luar biasa. Dan mesin dari Civic FD ini juga enak banget, terutama yang 2000 cc. Jadi yang 2000 cc itu dia pakai mesin K20. Itu salah satu mesin legendaris Honda. Integra Type R, Civic Type R, FD2 yang JDM, semua pakai mesin ini. Dan jadi mesin ini punya karakter yang enak banget buat dinikmatin secara agresif. Dan nggak cuma mesinnya yang enak, handlingnya mantep, kontrolnya bagus, setirnya komunikatif, feedbacknya bagus. Ini pokoknya benar-benar salah satu Civic idaman yang gua pengen punya sampai detik ini juga. Civic FC bagus, tapi Civic FD ini kerasa lebih desirable. Dan mereka berdua itu beda. Ibaratnya begini, Civic FC itu bagus buat jalan dari Jakarta ke Bogor sambil dengerin koleksi lagunya Kenny G. Civic FD bagus buat jalan dari Jakarta ke Bogor sambil dengerin koleksi soundtrack Maximum Tune.